Di banyak gereja Batak hari ini, salib dan ulus berdiri berdampingan. Tetapi pertanyaannya, apakah keduanya masih saling menguatkan atau diam-diam saling berebut tempat paling suci? Bagi banyak orang Batak, terutama Batak Kristen, hari Minggu bukan sekedar hari ibadah. Hari Minggu adalah ruang identitas, tempat di mana iman, budaya, status sosial, bahkan harga diri keluarga dipertontonkan dalam satu panggung yang megah. Di gedung-gedung gereja kita, suara kor menggema indah. Ulos dibalut dengan penuh kehormatan. Bahasa Batak dijaga dengan bangga. Dari luar semuanya tampak harmonis, tampak sakral, tampak utuh. Namun di balik semua itu, ada kegelisahan yang perlahan tumbuh di hati sebagian jemaat, khususnya generasi muda. Sebuah pertanyaan yang seringkali hanya berani dibisikkan pelan-pelan. Apakah kita datang ke gereja untuk mencari Tuhan, atau untuk memastikan bahwa identitas kebatakan kita tetap terlihat? Karena jujur saja, kadang yang paling ditakuti bukan kehilangan iman, tetapi kehilangan pengakuan sosial di tengah komunitas sendiri. Dan hari ini kita akan membedah satu pertanyaan yang mungkin tidak nyaman, tetapi sangat penting. Ketika status sosial, adat, dan iman bertemu di gereja modern, siapa sebenarnya yang sedang memimpin siapa? Selamat datang di Pustahanta. Kita harus mengakui satu hal dengan jujur. Tanpa gereja, mungkin banyak warisan Batak sudah lama terkikis oleh zaman. Gereja telah menjadi benteng terakhir yang menjaga bahasa, marga, silsilah, hingga nilai kekeluargaan tetap hidup di tengah modernitas yang serba individualistik. Dan untuk itu, gereja patut dihormati. Tetapi justru karena pengaruhnya itu begitu besar, gereja juga harus berani dikritik. Sebab ada momen ketika rumah doa perlahan berubah menjadi panggung adat, ada situasi ketika esensi Injil mulai kalah keras dibanding gengsi sosial. Dan ada keadaan ketika ukuran terhormat di gereja tidak lagi ditentukan oleh kerendahan hati, melainkan oleh kemampuan finansial. Kita sering mendengar khotbah tentang kasih, tetapi dalam praktek sosial jemaat yang lebih diingat kadang justru siapa memberi paling besar, siapa paling megah pestanya, siapa paling mahal ulusnya, dan siapa paling lengkap adatnya. Dan tanpa sadar, gereja yang seharusnya menjadi tempat orang lelah menemukan kelegaan justru terasa seperti ruang kompetisi sembolik. Dalam video saya sebelumnya tentang tradisi Batak versus iman, banyak dari Anda mengatakan hal yang sama, bahwa ritual kadang lebih dirayakan daripada makna spiritual itu sendiri. Yang sakral perlahan menjadi seremonial, yang rohani perlahan menjadi formalitas. Dan itu bukan tuduhan terhadap adat. Ini kritik terhadap cara kita mempraktekannya. Dilema ini menjadi semakin nyata ketika berbicara soal ekonomi. Kita mengenal ungkapan adong hepeng, adong tondong. Ada uang, ada saudara. Kalimat itu mungkin terdengar lucu dalam percakapan sehari-hari. Tetapi bagi sebagian jemaat dan anak muda Batak di perantauan, itu terasa sangat nyata. Banyak anak muda Batak yang sedang berjuang membangun hidup dari nol. Gaji pas-pasan, tekanan kerja tinggi, biaya hidup mahal. Namun di saat yang sama, mereka juga menghadapi tekanan sosial untuk tetap tampil sebagai Batak ideal di tengah komunitas gereja. Harus hadir, harus ikut, harus memberi, dan harus menjaga gengsi keluarga. Akibatnya, sebagian anak muda mulai merasa bahwa gereja bukan lagi tempat pemulihan, melainkan ruang tekanan sosial yang melelahkan secara emosional dan finansial. Pertanyaannya sederhana tetapi menampar. Apakah kekristenan hari ini perlahan hanya terasa nyaman bagi mereka yang mampu membayar biaya sosialnya? Karena jika seseorang mulai merasa minder datang ke gereja hanya karena tidak mampu mengikuti standar adat dan ekspektasi komunitas, maka ada sesuatu yang perlu kita evaluasi bersama. Dan sekali lagi, ini bukan serangan terhadap budaya Batak. Budaya tidak salah.
Yang perlu dipertanyakan adalah ketika budaya dipakai sebagai alat ukur kesalehan. Lalu apakah solusinya meninggalkan adat? Tentu tidak. Membuang adat bukanlah jawaban. Karena adat Batak pada dasarnya menyimpan banyak nilai luhur, penghormatan kepada orang tua, solidaritas keluarga, integritas, tanggung jawab, dan martabat. Nilai-nilai itu justru sangat dekat dengan ajaran Kristiani. Masalahnya bukan pada akar budayanya. Masalahnya muncul ketika nilai luhur berubah menjadi beban sosial. Ketika makna berubah menjadi formalitas. Ketika penghormatan berubah menjadi pamer status. Karena itu, tantangan generasi muda Batak hari ini bukan menghancurkan tradisi, melainkan melakukan seleksi moral terhadap tradisi itu sendiri. Mana yang memperkuat jiwa, dipertahankan. Mana yang hanya memelihara ego, harus dievaluasi. Kita perlu berani mengatakan bahwa menjadi Batak Kristen tidak berarti menjadi budak adat. Sebaliknya, identitas Batak seharusnya menjadi jalan untuk menunjukkan nilai iman, bukan menggantikannya. Sebab adat yang sehat akan membawa manusia semakin rendah hati, bukan semakin haus pengakuan. Tradisi seharusnya menjadi akar yang menguatkan pohon iman, bukan tali yang perlahan mencekiknya. Dan jika gereja tidak mulai berani mengevaluasi dirinya sendiri, jangan heran jika generasi berikutnya mulai merasa asing di rumah rohaninya sendiri. Karena generasi muda hari ini tidak anti budaya. Mereka hanya lelah jika spiritualitas terus dibungkus dengan tekanan sosial. Mereka tidak membenci gereja. Mereka hanya ingin gereja kembali menjadi tempat manusia diterima sebelum dinilai. Jadi sekarang saya ingin bertanya kepada Anda. Di gereja Anda hari ini, mana yang lebih terasa dominan? Status sosial atau iman? Dan menurut Anda, apakah keduanya masih berjalan seimbang? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Saya ingin membaca pengalaman paling jujur dari Anda, baik yang setuju maupun yang berbeda pandangan. Karena diskusi seperti ini penting, bukan untuk memecah budaya dan iman, tetapi supaya keduanya bisa kembali ditempatkan secara sehat. Mari terus berpikir kritis, mari terus bertanya, dan mari berani membedakan mana yang sakral dan mana yang sekedar simbol. Terima kasih sudah menonton, sampai jumpa di video berikutnya. Dan jangan lupa like, share, komen, dan subscribe agar channel Pustahanta yang senantiasa memperluas wawasan dan meningkatkan daya kritis kita semakin bertumbuh.